Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami Bung Cahyo. Kali ini bersama Peter dalam Bedah Pasar mengupas tuntas belanja cerdas. Kali ini seperti request teman-teman dalam komen yang jutaan itu, kita kupas produknya, bukan pasarnya. Kemarin kita sudah sering jalan ke pasar, saat ini kita kupas produknya. Nah, kali ini kita kupas produk cabai. Nah, macamnya ini banyak sekali ya. Anda semua pemirsa bisa lihat, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang warna-warni kayak apel. Nah, nanti kita akan jelaskan satu-satu. Nah, untuk itu ikutin terus Bung Cahyo bersama Akpeter. Jangan lupa selalu subscribe agar Anda selalu update dengan harga-harga pasar dan Anda tidak terjebak pada situasi harga yang Anda tidak pernah tahu, yang setiap saat naik turun seperti dolar gitu. Jadi cabai ini sebagai informasi, hari ini cabai ini harganya 65.000, padahal 3 hari yang lalu cabai ini hanya berharga 25.000. Sudah biasa mendekati tahun baru, bulan Desember, mau lebaran haji, lebaran Idul Fitri, di hari-hari besar agama selalu bahan sayur mayur di pasar itu selalu terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah, untuk itu agar tidak berlama-lama dan Anda tidak penasaran, kita bahas satu-satu tentang cabai, tapi bukan cabai-cabean. Ya, oke ya, kita bahas satu-satu. Sebelumnya aku minum dulu biar nanti nggak serak-serak gitu ya. Kita minum dulu. Nah, selalu kita bawa kemana-mana agar ini bisa menjadi solusi kita saat haus. Tumbler ini selalu menemaniku. Ya, oke. Kita bahas agar Anda makin tahu di mana cabai-cabai ini bisa untuk bahan baku masakan yang selalu ditunggu-tunggu, karena kalau tidak pedas tidak nendang, tidak keringetan tidak nendang. Nah, kita bahas. Nah, kali ini kita coba bahas cabai yang tidak setiap saat dibeli. Nah, emang ada Pak cabai yang setiap saat dibeli? Ada. Anda makan bakwan pakai ini, Anda masak lain-lain pakai ini. Anda ada lagi, ini jarang dipakai, ini juga jarang dipakai. Yang umum adalah merah dan rawit. Nah, kali ini kita coba sebutkan yang sangat umum dipakai adalah cabai keriting merah. Nah, cabai keriting merah ini selalu dibutuhkan semua industri kuliner maupun industri rumah tangga, karena ini adalah yang sering dipakai untuk bahan baku sambal. Kadang cabai ini menarik, tapi secara rasa tentu nanti akan dimix dengan cabai yang lain. Nah, agar Anda tahu bahwa cabai ini kenapa seperti ini, cabai-cabai ini dihasilkan dari beberapa dataran yang beda-beda. Seperti contohnya di Jawa Tengah, khususnya Magelang, Purworejo, Wonosobo, itu selalu menghasilkan cabai-cabai seperti ini. Dan ini tidak hanya di Jawa Tengah, tapi di dataran tinggi yang lain juga menghasilkan, dan selalu sampai ke pasar induk dengan berbagai varian. Nah, cabai merah ini diingat-ingat, ini pasarannya naik turun selalu berubah-ubah seperti dolar ya. Nah, Anda pasti pernah tahu nih, setiap ada acara hajatan Anda pernah makan apa tuh namanya, sambal goreng ati kalau orang Jawa, yang ada kentang, ada ampela, ada ati sapi dan lain-lain. Itu selalu Anda lihat rajangan-rajangan tipis merah itu bukan dihasilkan dari cabai keriting merah ini, tapi dihasilkan dari cabai besar ini. Nah, ini para pedagang khususnya mereka pengepul, tengkulak, ini disebut TW, tapi bagi masyarakat umum tinggal sebut aja cabai merah besar. Cirinya adalah bentuknya ini besar dan ujungnya lancip. Nah, pembedanya dengan cabai keriting merah itu adalah bentuknya lebih kecil panjang seperti ini, dan ujungnya sangat lancip. Tapi untuk cabai yang besar ini tadi, ini tidak terlalu pedas rasanya karena ini sifatnya
pemanis atau perias dalam industri kuliner yang lebih banyak dipakai di sambal goreng. Nah, tadi sudah nih cabai keriting merah sudah. Nah, sekarang kita sebut tadi cabai TW merah. Tapi selain merah selalu seperti isi hati kita. Ya, apa isinya? Kadang merah, kadang hijau, kadang putih. Ya, tergantung situasi. Nah, cabai ini TW hijau ini atau disebut cabai besar hijau, ciri khasnya sebenarnya sama. Ciri khasnya sama, berbadan besar atau bertubuh besar tapi ujungnya lancip. Hanya saja memang bukan merah ini dihasilkan dari hijau, akan tetapi memang hijau ini sengaja varietas yang dipetik pada posisi hijau, tidak ubahnya dengan yang keriting hijau gitu. Nah, keriting hijau ini kan tidak selalu dipakai, diantaranya sudah sangat terkenal untuk sambal hijau gitu ya, untuk sambal hijau. Nah, untuk itu keriting hijau ini pun dipakai atau dipanen dalam kondisi tertentu, tidak perlu menunggu merah karena yang hijau ini memang varietasnya hijau, tidak harus menjadi merah gitu. Nah, untuk cabai yang TW itu selain tadi berpostur besar dan lancip, itu suka dipakai untuk tumis-tumisan, bahkan ada yang langsung dirajang, dioseng hanya untuk cabai hijau, hanya dioseng. Ada yang hanya untuk disambel. Nah, ciri lain dari yang besar dan lancip tadi adalah warnanya ini sangat mengkilap, kayak seolah apa ya, dilap ya, padahal kita bisa bedakan ini. Nah, ini yang tadi merah keriting itu tidak semengkilap cabai TW ya. Secara warna ini wes, ini kayak di clear, ini agak buram atau dark ya. Nah, produk-produk cabai ini Anda bisa dapatkan di mana saja. Kalau Anda sering ngikutin kami Bung Cahyo bersama Agriculture, kami suka mengupas cabai ini di pasar-pasar induk besar. Tadi sudah mengupas cabai merah, cabai hijau, cabai TW, tapi ada sedikit resiko. Kenapa? Karena cabai yang TW ini banyak mengandung air. Dengan postur yang tubuh besar ini, kalau dikupas itu isinya kopong. Nah, kopong. Tapi ini karena ketebalan kulitnya ini mengandung kadar air tinggi sehingga sangat riskan menjadi busuk. Untuk itu, ibu-ibu rumah tangga, para industri kuliner, Anda harus tahu saat Anda belanja ini, Anda harus tahu cara menyimpannya. Di antaranya Anda punya chiller, bisa disimpan di sana. Ya, para pemirsa, terus ikutin kami Bung Cahyo bersama Agriculture. Tapi sebelum kami lanjut lagi ke cabai 3 macam lagi, saya minum dulu ya, biar nggak haus. Selalu ikutin kami karena kami selalu bawa ini untuk minum di mana-mana, mau di pasar, di kantor, di rumah Anda, pokoknya print out. Nah, kurang lebih gitu tentang cabai yang bukan cabai-cabean tadi. Tapi tidak sepedas hidup Anda. Untuk itu selalu berbahagialah, ikutin kami. Yuk kita kupas lagi. Nah, ini nih Anda yang suka darmoji. Nah, apa tuh darmoji? Dahar limo ngaku siji. Biasanya cabai ini suka ditaruh di tempat-tempat orang jualan gorengan bakwan gitu ya, tahu isi. Nah, ini nih suka ditaruh di sana gitu. Tapi itu hanya skala kecil pemanfaatan sebagai pendorong makanan akan lebih nikmat. Makanya suka habis makan cabai, habis balik ya, habis makan bakwan ceplus cabai, habis makan tahu ceplus cabai. Tapi para pemirsa wajib tahu bahwasanya tadi kami terangkan tentang cabai besar, merah, hijau, dan cabai keriting ini. Cabai keriting ini tentu tidak akan menjadi sedap atau nendang rasanya jika tidak dicampuri dengan cabai rawit. Tadi kami sebutkan ini jenisnya adalah cabai rawit ya. Cabai rawit ini pun para pemirsa harus tahu karena banyak jenis cabai rawit yang jika Anda tidak tahu, Anda akan salah pilih dan tidak sesuai rasa yang kita inginkan. Contoh nih ya, seperti cabai yang berpostur agak panjang ini, itu kebanyakan
ini dihadirkan dari para petani di daerah gunung atau dataran tinggi. Nah, seperti ini postur panjangnya. Di antaranya adalah pegunungan di daerah Bandung, Purwakarta gitu ya, Merapi. Itu kebanyakan postur-postur cabai yang dihadirkan adalah postur cabai yang sedikit panjang gitu. Nah, ada lagi cabai yang sebenarnya pedesnya luar biasa, sehingga untuk campuran makanan atau sambal yang merah tadi itu cukup demikian dan pas. Kenapa? Karena bentuk yang agak bogel ini atau mungkin bantat ini justru mempunyai sensasi pedesnya yang luar biasa. Nah, jadi Anda jangan salah pilih juga. Anda di warung pas makan main ceplus ternyata ketemu cabai yang sangat pedas sekali. Tapi bagi penikmat makanan, Anda selalu tanpa cabai tidak nendang. Tapi kalau Anda pas ketemu yang sangat pedas, Anda ketendang. Kenapa ketendang? Keringetan luar biasa. Ya, keringetan luar biasa. Jadi cabai ini harganya fluktuatif seperti cabai yang lain. Harganya luar biasa. Dikala Idul Adha, cabai ini bisa mencapai hampir 115.000. Anda boleh cek. Saat ini Anda boleh ke pasar, tanyakan ke para pedagang di musim hujan Desember hingga Januari, semua harga pasaran termasuk cabai adalah yang paling mahal. Daging hampir kalah, ya. Jadi para sobat pasar bersama Agpicture, Anda ikutin terus kami karena cabai ini baru 5 yang kami kupas. Ada lagi cabai rawit hijau. Nah, cabai rawit hijau tentu secara postur selalu jauh lebih kecil, panjang dan rasanya tidak terlalu pedas, dan ini rata-rata hanya sebagai campuran untuk komposisi baik sambal makanan atau mungkin industri catering. Ini tidak terlalu banyak dipakainya sehingga harganya nggak terlalu mahal untuk yang ini. Nah, kebanyakan para pemirsa harus tahu bahwa rawit hijau ini suka didatangkan dari pulau lain, yaitu Lampung. Nah, Lampung ini posturnya kecil-kecil seperti ini, cabai Lampung, cabai hijau Lampung. Nah, yang Jawa itu ada juga, tapi posturnya lebih panjang. Rasanya tetap pengen pedes main ke rawit, tetap pengen pedes main ke merah itu ya. Bapak pemirsa, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau dikupas? Ada dong. Ada satu produk yang ini sangat menarik secara tampilan, karena kalau dipajang di toko-toko sayur itu yang bagus-bagus itu, yang selalu menjadi mencolok mata kita, ini cabai. Disebutnya cabai kalau orang Indonesia, tapi untuk orang luar dan lain suka sebut paprika. Padahal ini dari jenis-jenis varietas cabai juga, tapi ini tidak terlalu pedas. Hasil dari proses masak ini mendekati kalau kita tadi masak pakai bawang merah atau bawang putih terus ketemu bawang bombay. Nah, ini sama nih, masak cabai pedas, masak sambal yang ini ketemu cabai atau mungkin paprika. Nah, paprika ini masih banyak diimpor juga dari negara lain. Di Indonesia tidak semua dataran akan bisa tumbuh, karena yang saya lihat paprika ini untuk di Jawa kami suka lihat ada di Dieng, Jawa Tengah, yang terkenal dengan area candi-candinya itu dan tempat yang paling dingin. Nah, paprika itu sendiri seperti tadi saya sebutkan, karena postur yang sangat gemuk mendekati kayak apel ini kadar airnya luar biasa tinggi gitu. Nah, paprika kadar airnya luar biasa tinggi, rasanya sedikit manis, sedikit pedas, tapi tidak sepedas rawit tentunya, tapi ada sedikit manis, sedikit pedas. Nah, berikutnya ini tidak hanya penambah rasa, tapi mengandung vitamin C dan antioksidan. Jadi Anda harus tahu nih, setiap Anda belanja ini nggak hanya karena kebiasaan, karena kebiasaan orang-orang kita ini suka turun-temurun dan asal, oh ibunya beli cabai ini nyambel harus pakai ini. Padahal Anda harus tahu, Anda bisa buka-buka resep, apa fungsi-fungsi dari beberapa cabai yang ada di depan kita ini. Di antaranya adalah paprika. Paprika ini Anda nanti akan tahu fungsinya ya.
Jadi tidak diaplikasikan sebagai perasa pedas karena ini lebih ke hias gitu. Jadi lebih ke hias. Kenapa dihias? Karena warna-warnanya ini yang memang sangat menarik ya. Para pemirsa, Sobat Pasar bersama Bung Cahyo dan Apicture, ikutin Bung Cahyo terus karena kami akan mengupas terus semua produk-produk pasar dengan situasi sekarang. Kenapa? Karena kami harus memberikan ruang yang beda buat para konsumen dan pecinta Apicture agar mengetahui lebih detail produk-produk pasar. Cerita pasar sudah, apapun sudah, produknya harus kita kupas ya. Nah, tadi saya sudah cerita banyak tentang beberapa cabai. Ada cabai merah, cabai besar, cabai keriting, dan paprika yang indah-indah ini ya. Kita bawa pulang nanti habis cerita ya. Jangan salah, nanti dimakan anak Anda dikira apel ya. Sebelum kami tutup, kami minum dulu ya. Karena dari tadi kita sudah cerita tentang cabai. Kita selalu bawa tumbler indah istimewa Print Out. Nah, tolong Anda pakai ini karena ini simple, dibawa kemana-mana, di kantor, di sekolahan, dan dimanapun Anda berada. Print Out. Anda mau pesan Print Out? Ya, lihat di bawah ini nanti. Ya, sudah segar rasanya, sudah minum. Untuk itu saya Bung Cahyo bersama Apicture selalu mengharap dan komen-komen dari Anda agar nanti apa yang kami kupas ini mewakili aspirasi Anda, di mana Anda tidak selalu tahu barang-barang yang ada di pasar itu. Selain cabai tadi ada bawang, bumbu-bumbu, masih banyak lagi. Ada bumbu rempah umbi, bumbu rempah kering yang nanti akan kita kupas di season berikutnya. Jangan lupa ikutin terus Bung Cahyo bersama Apicture. Satu lagi, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.